Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, hadirin para jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita setiap hari Selasa malam Rabu di Masjid Ar-Riyadh. Mudah-mudahan kita semua yang nawaitu bertalabil ilm untuk menghilangkan kejahilan, ketidakfahaman, dan untuk menambah kefahaman kita dalam urusan agama kita dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini kita akan bacakan beberapa petikan daripada ayat Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Temanya di sini adalah sangat bagus sekali, yaitu menyayangi anak yatim. Tentunya anak yatim piatu, baik yatim dari al-ab, dari ditinggal seorang bapak, atau yatim dari seorang ibu. Anak yang pertama adalah menyayangi anak yatim, yang kedua anak perempuan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mensederajatkan antara al-aitam sama an-nisa. Disederajatkan kasih sayangnya itu kepada anak-anak yatim dan kaum wanita. Jadi bagaimana kita menyayangi anak-anak yatim, begitu juga menyayangi orang-orang perempuan. Bil makna wanita ini sangat lemah, perlu perlindungan, perlu kasih sayang, perlu pengawasan, dan perlu perhatian. Ini kaum wanita seperti anak yatim. Kemudian di sini adalah orang yang lemah. Orang yang lemah, bagaimana lemah dalam apanya? Lemah fisiknya, ya, lemah ilmunya, lemah tenaganya, lemah pikirannya, lemah. Di sana sejak jauh-jauh Allah SWT memberikan peringatan masalah kelemahan ini. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullah falyaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan putra-putri kita ini yang dhi'af, lemah. Mudah-mudahan kita diselamatkan semuanya oleh Allah Ta'ala. Punya anak lemah fisiknya, lemah pikirannya, lemah tenaganya, lemah. Kelemahan ini sangat tidak disukai oleh Islam, sangat tidak disukai oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus kuat apanya? Kuat di dalam dua hal. Yang ketika itu Nabi Syuaib ketika akan memilih menantu seorang laki-laki, al-qawiyul amin, yang kuat dan amanah. Kuat ilmunya, kuat tenaganya, kuat fisiknya, kuat di dalam pendidikannya, kuat untuk memfahami ilmu. Amin, amanah. Kalau diserahi anak perempuan ini kepadanya, dijaga, tidak disengsara, tidak disakiti, tidak dianiaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah terjadi dalam sejarah itu bahwa setelah menikahkan putrinya Fatimah Zahra, kemudian selesai dengan doa barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fil khair, masuk itu
Ali bin Abi Thalib dengan mas kawin. Mas kawin itu khatam minal hadid, yaitu cincin dari besi. Ketika akan masuk di bilik, kan biliknya seperti ini ya, 1, bilik 2, bilik 3, bilik 4. Kemudian dia menengok kanan kiri, maka terdapatlah Rasulullah SAW. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Wa madza ba'da dzalika ya Rasulullah?" Nah, ini sekarang sudah selesai pernikahan, kemudian apa yang harus kita lakukan ya Rasulullah? Apalagi? Kemudian Rasulullah SAW berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib. "Ya Ali, hadhihi laka." Ini sudah milikmu, halal untuk kamu. Yang tadi tidak boleh sekarang dibolehkan. Yang tadinya larangan sekarang perintah. Hadhihi lak. Wa Fatimatu bid'atu minni. Ini anakku, ini perempuan Fatimah ini bagian dari aku. Man adza faqad adzani. Barang siapa yang mengganggu, menyakiti, menyusahkan Ali bin Fatimah Zahra, berarti yang nyakiti saya. Barang siapa menyenangkan kepada istri-istrinya masing-masing itu, maka kedua orang tua pun juga ikut senang. Lah tentunya kalau kita ini mengganggu atau menyusahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rabbul Alamin akan marah masalah ini. Nah, ini ya ikhwatal iman, kita harus perhatian dengan orang-orang yang lemah. Karena wanita itu, sekuat-kuat wanita itu lemah. Tidak ada kekuatan. Coba kalau ada di dalam rumah tangga, kalau kita tidak memasang dua, sabar dan syukur, itu berantem. Kalau sudah ngomel-ngomel terus itu bisa dihajar oleh laki-laki itu, oleh suaminya. Karena bagaimanapun laki-laki itu akan menang, karena lebih kuat daripada perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lebih tinggi sederajat daripada wanita itu orang laki-laki ini. Di dalam apa? Di dalam segala hal. Nah, oleh karena itu tidak boleh kita sewenang-wenang dengan kaum wanita. Wanita ini kalau ada sesuatu apapun, apa yang mereka lakukan? Menangis. Menangis. Kalau tidak menangis, menyerah. Lah makanya banyak wanita yang dianiaya, banyak wanita yang diperkosa, banyak wanita yang diperjualbelikan, banyak wanita itu yang diazab dan disepelekan karena itu. Nah, dengan demikian kita melihat wanita-wanita yang bagaimana yang harus kita pilih. Ada 4 wanita yang harus kita contoh sebagai teladan untuk istri-istri kita. Pertama adalah Asia, istrinya Firaun. Asia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asia itu ketika diazab, disiksa oleh Firaun dengan bala tentaranya. Bayangkan istrinya diazab, disiksa. Yang menyiksa adalah suaminya sendiri dengan bala tentaranya. Itu langsung bermohon kepada Allah waktu ditaruh di bawah semacam ini. Ya Allah, bangunkanlah aku sebuah rumah istana di surga. Langsung dikabulkan oleh Rabbul Alamin, ditampakkan semacam ini. Ini bakal rumah Asia. Dan ini termasuk wanita super suci. Bayangkan si Firaun itu kurang ajar yang luar biasa. Sudah tidak beribadah kepada Allah, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, dan aku adalah Tuhanmu wahai seluruh penduduk Mesir, Tuhanmu yang paling tinggi. Sedangkan istrinya adalah menyembah dan bertauhid kepada Allah SWT. Yang kedua, siapa itu? Yaitu Maryam al-Batul, Maryam binti Imran. Ini wanita suci. Ibunya Maryam itu dia penjaga Baitul Maqdis dengan bapaknya. Keluarga yang suci, keluarga ahli ibadah, keluarga percontohan, keluarga yang selalu memberikan teladan kepada masyarakat sekitarnya. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. 4 wanita ini adalah wanita-wanita suci, wanita-wanita yang teladan. Yang kedua, yang ketiga siapa itu? Khadijatul Kubra. Khadijah istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wanita, kita harus cari wanita itu semacam itu.
Makanya kalau ada orang itu punya anak, yang ditanyakan bukan bapaknya, bagaimana ibunya. Kalau ibunya solihah, kalau ibunya itu abidah, sabidah, dia ahli ibadah, bisa menjaga anak-anaknya dalam tarbiyah. Karena ibu ini merupakan madrasatul ula li abnaiha, yaitu merupakan sekolahan yang pertama adalah ibu. Percontohan pertama adalah ibu. Kepercayaan seorang anak bukan kepada bapaknya dulu, kepada ibu. Kalau ada sesuatu apa-apa antara ibu dan bapak, larinya adalah ke ibu itu anak-anak. Makanya ibu, Rasulullah SAW di dalam hal ini, masalah ibu ini adalah beliau mengatakan bahwa ibumu siapa orang yang paling harus banyak saya berbuat baik kepadanya. Rasul mengatakan sampai beberapa kali ibumu. Summa abuka, kemudian bapakmu, ibu. Hadirin para jamaah sekalian, yaitu Khadijatul Kubra, Khadijah yang pertama. Khadijah ini pernah minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu didoakan agar supaya mendapatkan tempat di surga. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Engkau sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu rumah di surga, istana di surga, yang semua terdiri dari permata, zamrud, emas, perak, barang-barang yang berharga. Kemudian mendengar kata-kata semacam ini, Khadijatul Kubra bukan hanya gembira, tapi menangis menjadi-jadi. Yang keempat adalah Fatimatul Zahra. Ini orang suci. Ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang wanita yang paling sempurna, wanita yang paling akhlaknya paling tinggi, yaitu 4 yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita cari wanita, cari semacam itu. Nah, kita mendapatkan begitu susah payah, karena wanita-wanita yang berharga ini pun juga harganya pun juga mahal, tidak gampang kita dapatkannya. Mudah-mudahan istri-istri kita dan anak-anak kita perempuan bisa berteladan kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sekalian, yaitu orang-orang yang lemah kita bantu. Mereka tidak tahu sudah punya kedudukan yang tinggi, yang sudah pangkat. Mereka ini lupa bahwa yang membantu mengangkat derajat ini adalah mereka para duafa, orang-orang yang lemah. Innama, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tunsuruna bi du'afaikum. Kalian ini diangkat sampai derajat tinggi ini karena orang-orang yang lemah ini. Ayo pilihin aku, semua milih. Siapa yang memilih? Orang-orang yang lemah, fuqara al-masakin, orang yang tidak mampu itu. Mereka tidak tahu apa-apa. Nah, akhirnya sampai di atas lupa. Bukan itu saja, semua yang namanya ruasa, pemimpin-pemimpin dunia dan pemimpin-pemimpin selama mereka hidup dan roh di kandung badan, semua sifat dan tabiatnya semacam itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengucapkan kepada kita, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Barang siapa yang tidak memperhatikan urusannya kaum muslimin, bukan termasuk kelompokku. Lah kalau bukan kelompoknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disingkirno, wis aja melok aku, aja melok. Melok kelompok sapa? Ya kelompoknya Firaun, kelompoknya iblis, syayatin. Yang syaitan mengatakan, kamu ini sudah ditegur oleh Rabbul Alamin, sudah diberi contoh oleh Allah, oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kau mengikuti saya? La talumuni wa lumu anfusakum. Jangan menyalahkan saya, salahkan dirimu sendiri. Wes ayo aku tulung kena kemela ambek kon, kate mela ayo bareng-bareng ambek aku. Nandi nan rokok. Wong syaitan iblis itu diciptakan dari neraka, kemudian mati nanti kembalinya ke neraka jahanam. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lemah dan orang yang miskin, serta kita harus banyak berbuat baik kepada mereka. Semuanya itu harus banyak berbuat baik. Orang miskin tambah tersinggungan. Ada fakir, ada miskin. Kalau fakir gak ono belasan kemangan. Besok gak ono sama sekali. Jadi bekerja, kemudian makan, hari itu anak istrinya apa? Selesai. Untuk besok gak rujawani. Ini namanya fakir. Padahal sekarang ini semuanya orang, berasnya ada, paling tidak.
gulanya ada, kopinya ada, sama ada tamu mendadak pun juga bisa menyediakan makan walaupun istilahnya dengan seadanya. Maka jamaah sekalian, kalau fakir dengan miskin, fakir ini lebih fakir, lebih melarat daripada miskin. Lah kalau miskin bagaimana? Ada tapi serba kekurangan. Ya, kalau miskin itu ada tapi serba kekurangan. Kalau fakir gak ono blas. Kadang-kadang sampai jam 9 siang itu belum makan, belum sarapan. Belum minum teh, belum minum kopi, belum ada sesuatu yang dimasukkan di perutnya. Ini orang-orang yang fakir. Orang-orang miskin kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Kadang-kadang itu ada lebih, kadang-kadang ya kurang, kadang-kadang pas-pasan. Itu miskin. Makanya setiap hartanya orang muslim itu ada 8 haknya fuqara dan masakin. Termasuk di situ adalah al-fuqara wal masakin. Orang-orang yang kaya itu harta bukan punyamu tok, bukan punyamu saja, itu ada punyanya fuqara dan masakin. Makanya mereka kalau minta zakat itu bukan saya minta zakat, enggak. Hakullah, gini, mana hakullah, dan harus kita berikan kepada mereka. Nah sekarang ini kalau kita tinju, orang fakir dan miskin ini sudah melanda di mana-mana. Banyak. Di bawah itu tambah gak karuan. Nah ini kewajibannya orang-orang yang mampu dan kewajiban pemerintah. Kemudian bermurah hati, memberikan kasih sayang kepada mereka. Sakno, kasihan. Lekak kita orang yang memberikan kasih sayang, siapa lagi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah waktu itu, di waktu Idul Fitri, mereka semuanya berangkat ke masjid. Kemudian ada yang dituntun bapaknya, ada yang dituntun ibunya, ada keluarganya, ada pakaiannya kembar semuanya, pakai wangi-wangian, sajadahnya baru, semuanya baru, ke masjid. Inilah ada satu anak menangis. Lu kenapa? Kamu ini siapa kamu? Tidak punya bapak, tidak punya ibu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu bareng dengan Fatimah dengan Aisyah. Kemudian dia jongkok Rasulullah SAW, dipeluk itu anak. Karena ditanya ada bapaknya dan ibunya sudah meninggal. Ya compang camping mungkin ya waktu itu. Dan salatul Id. Kemudian Nabi mengatakan, maukah engkau aku sebagai bapakmu dan Aisyah sebagai ibumu dan Fatimah sebagai kakakmu. Kemudian dituntun oleh Nabi SAW, diberi makanan dan minuman. Bagaimana kebahagiaan itu? Nah sekarang kan tidak. Kau ono ngurus-ngurus ini. Wis dewe-dewe. Kadang-kadang dengan keluarga pun juga sedemikian. Dengan famili pun juga demikian. Pokoknya dia kenyang, bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian, rumahnya enak, segalanya terpenuhi, ditinggalkan semuanya. Tidak ada kasih sayang dan sakno kepada orang ini. Kemudian bermurah hati, senyum. Orang kadang-kadang tidak minta apa-apa, pokoknya kita yang baik. Senyum. Orang kadang ini senyum sama saya, iki senang sama saya. Satunya begitu, kita ahlan wa sahlan kebal. Apa yang harus dibantu? Ditelepon assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa ini? Fulan bin Fulan. Apa yang harus dibantu? Allahu Akbar. Ini kata-kata yang namanya murah hati. Kadang-kadang ngomongannya sudah assalamualaikum, omongnya tidak enak. Seakan-akan kita mau minta beras kilo, atau minta pinjaman uang, atau minta sesuatu untuk kebutuhan kita. Padahal itu semuanya tidak. Kita senyum. Rasulullah SAW berikan keteladanan kepada kita. Ketemu sahabat itu senyum. Ketemu sahabat satunya senyum. Sampai 2 sahabat ini bertentangan. Kata satunya, tahukah engkau siapa orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW? Aku. Yang satu mengatakan, aku yang paling dicintai. Apa sebabnya? Kalau ketemu saya pasti senyum. Kalau ketemu saya pasti berhati yang sangat murah. Kan bisa Pak ketemu ya para hadirin, ketemu sama orang-orang yang tidak mampu. Lu kita tegur. Kita berjabatan tangan, ini kita siap akan berikan bantuan. Itu ada tampak halal semacam itu. Ono sing ndak tambah tinggal nyengkri.
Bahkan sudah kita minta bantuan, tambah gak direken. Nah inilah tanda-tanda hari kiamat itu sangat tampak sekarang. Kemudian tawadhu, gak sombong. Walaupun punya mobil, walaupun rumahnya bagus, hartanya berlimpah, sawahnya berhektar, tanahnya berhektar, uangnya bermiliar, punya berlian, punya permata, punya dolar, punya rupiah, tawadhu. Sama orang itu biasa. Apalagi sama yang saya sebutkan, sama perempuan, yakni kaum wanita, an-nisa, kepada anak-anak yatim, yatim piatu. Jangan nanti kalau kita datang ke sana itu dia sumpah, waduh anak yatim ke sini pasti nyok bantuan. Wah ini datang lagi nih ibu-ibu ini iki jaluk iki nyok bantuan iki. Nah ini tidak boleh. Untung mereka itu datang ke tempat kita yang punya duit. Kita ini yang punya duit, orang ini datang pompong kayak aneh. Nah PK ono ya kalimatun thayyibah, kalimat yang baik, jangan dibentak, jangan dilokno, jangan diusir, jangan dihardik. Bu minta maaf Bu dulu Bu. Tetapi kalau ada kita kasih. Jangan sampai kita tidak ngasih. Nanti kita menyesal. Ketika orang minta kita tolak, ketika kita akan memberi, semua orang menolak kepada kita. Itu tanda hari kiamat juga. Ketika mereka minta, saya minta santunan, saya minta uang, minta zakat, saya minta bantuan ini, ditolak. Tidak ada. Kau nyinggri. Satu ketika Anda bawa uang, mungkin terdiri dari emas dan perak, bukan uang saja. Anda jajahkan ke sana kemari, semua menolak. Ini tak kayak emas, ini tak kayak perak, tidak mau. Ini tak kayak duit, tak kayak dolar, tak kayak rial, tak kayak yen, tidak mau. Ditolak semuanya. Jadi ketika mereka minta kita tolak, ketika kita memberi, mereka menolak. Maka kesempatan ketika mereka minta, kita bantu. Lah beka gak ono sing dikekno, ya kalimatun thayyibah. Jadi kalau sedekah itu lek gak ono itu qaulu ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Jadi kalimat-kalimat yang baik, minta maaf nanti ini. Nah, daripada kita sedekah kemudian diilok-ilokno. Minggu wis rene ngono rene maneh. Minggu sen dhisik ben njaluk bantuan digawe yatim piatu, saiki njaluk maneh. Kemarin tak kei gawe fuqara masakin, sekarang minta lagi. Dan sebagainya itu tidak boleh. Orang itu tersinggung. Orang yang saya sebutkan tadi itu semuanya itu serba tersinggung dan perasaan. Bagaimana cara menghadapi orang-orang ini semuanya? Kita kembalikan saja pada diri kita. Ya opo lek awakan dikonokno. Wis itu aja. Bagaimana kalau kita diberlakukan orang semacam itu? Dan lain sebagainya. Kemudian tawadhu ya. Jangan ada yang sombong boleh sugih, jangan yang sombong karena punya duit, jangan ada yang sombong karena punya sesuatu. Kono kayak ini. Ingat kalau ada orang yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan kepadanya, kemudian orang itu sombong, berarti orang ini tidak bisa menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenikmatan apa? Apa saja, baik kedudukan, pekerjaan, terus sombong. Ini orang tidak mampu menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi orang itu tambah diberi rezeki, tambah kikir, tambah bakhil, berbahaya. Kalau kita tambah kaya, tambah mampu, ada punyanya 8 orang di tangan kita harta itu. Sangat obek dewi, ini wekku, ini punya saya, dan lain sebagainya. Hadirin para jamaah sekalian, kemudian rendah hati terhadap mereka, harus kasih sayang. Maksud rendah hati ya kita siap untuk membantunya 24 jam. Yang Nabi SAW berikan bekal kepada kita, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain, bukan tambah menjauh pada orang lain. Buat apa kita punya segala sesuatu, punya harta berlimpah kalau udah infak sedekah? Jamaah sekalian, jadi harta yang kita punya banyak itu harus menjadi milik kita. Bagaimana kalau menjadi milik kita? Yang kita makan jadi kotoran, yang kita belikan pakaian ini rezeki kita. Ada baju, ada kopiah, ada sarung. Ini rezeki kita. Kita pakai untuk nutupi aurat kita. Ini rezeki kita. Ada 3 rezeki itu.
Kemudian yang kita makan, yang kita minum ini jadi kotoran, pakaian yang kita pakai. Yang ketiga, yang kita infak dan sedekah. Kita punya harta banyak, buat apa kita eman-eman? Ini supaya jadi milik saya semuanya. Harus banyak infak dan sedekah. Gak ono namanya infak sedekah terus melarat, orangnya tidak ada. Tamasuki. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Hijr, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Berendah hatilah, berkasih sayanglah, yang bisa bergaul dengan cara baik. Dengan siapa? Lil mu'minin, orang-orang yang beriman. Zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ada sesuatu apapun, orang mukmin ini luar biasa. Karena ada Nabi di saat itu. Nah sekarang sudah Nabi tidak ada. Siapa yang jadi panutan? Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakhfid janahaka lil mu'minin, dan kita harus selalu berkasih sayang. Kadang-kadang ambil bapak ibu gak kasih sayang, ambil dulure gak kasih sayang, kan begitu ya? Ambil kakak gak kasih sayang, ambil adik gak kasih sayang, ambil bojonya sendiri, bojone istrinya gak kasih sayang. Bagaimana ini? Apa kita ini termasuk orang-orang mukminin atau tidak? Padahal ini disebutkan ini wakhfid janahaka lil mu'minin, berkasih sayanglah, bermurah hatilah dengan kaum mukminin. Ambil bojone sing dikeplaki, sing diilono. Apalagi sekarang ini banyak suami-suami yang mencaci maki istrinya. Wis elek. Loh, ya apa? Terus dipukul, dihina lagi. Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wala tuqabbihul wajh, ojo ngilok-ngilokno wajahe elek. Kon ta sing gawe. Tak boleh. Kemudian dihina-hina, tidak dihormati, tidak disayangi, disepelekan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak dulu beliau telah bersabda, orang yang beriman kepada Allah, orang yang mulia itu memuliakan istri-istrinya. Lebih orang yang terhina selalu menghinakan istrinya. Jadi istrinya apa jari ini? Yang laki-laki. Kadang-kadang Masya Allah itu istri sing lanang gelambiar. Iya. Seperti siapa? Firaun dengan Asia. Ini Firaun tak beriman kepada Allah, bahkan mengaku Tuhan. Yang ini beriman kepada Allah. Rabbibni li baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah aku sebuah rumah istana di surga. Dikabulkan sama Allah. Nah, kita carilah wanita-wanita yang solihah. Yang tadi saya sebutkan beberapa persyaratannya. Jamaah sekalian, kemudian ayat ini menyebutkan di dalam surat Al-Duha, fa ammal yatima fala taqhar. Ada anak yatim-yatim jangan dibentak-bentak. Wah, kayak sekarang ini kayak keplak-keplakan sampai arah-arah. Atau kalau sekolah disepilihkan sama guru-gurunya. Karena apa? Karena gak bayar. Kalau mau belajar berteman dengan teman-temannya disepilihkan karena pakaiannya itu tidak bersih, gembel. Sehingga itu gak ono jamaah. Mau beli pakaian tidak ada. Mungkin dia itu beli pakaian itu setahun sekali. Dan itu harganya yang murah, cepat rusak. Kemudian banyak disudoni sama teman-temannya itu. Karena apa? Yatim. Nah, orang-orang yang dewasa atau bapak-bapak dan ibu-ibu itu kadang-kadang tidak memahami masalah ini. Kalau ojo konco loh ambek arek iku golek bapake. Ojo konco ambek anak ini, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, dan dia selalu minta-minta. Ibu yang dewasa otaknya, yang solihah, dan bapak dipanggil, ini konco mau ayo di sini. Sesekali dijak makan bareng, sesekali disantuni, karena sesekali dijak tidur di rumahnya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, sebaik-baik rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Apalagi anak yatim itu dari keluarga kita. Kadang-kadang keponakan kita, cucu keponakan, misanan.
Atau siapa saja orang lain yang ada di rumah kita. Jangan nanti sudah keluarga kemudian seperti jadikan pembantu. Jangan. Dia tidak ada tempat untuk mengadu. Gak olah kesambatan katanya ini katanya tidak bisa. Ya harus menerima saja. Oh dia tidak ada kekuatan sesuatu apapun. Kadang-kadang diperintah di luar kemampuannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabiun yatim. Nabi ini yatim piatu, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Tapi sama Abu Talib dihormati lebih dari anaknya, disayangi lebih dari anak-anaknya. Nah sekarang kan tidak. Jadi contoh-contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita praktekkan. Kata hadis Nabi bahwa kalau ada rumah ada anak yatimnya ini adalah rumah tangga yang mulia. Kehidupan rumah tangga yang dimuliakan oleh Allah SWT karena kita memuliakan anak yatim itu. Hadirin para jamaah sekalian, fa ammal yatima fala taqhar. Engko nakal didik dibentak-bentak. Dibentak banyak dibentaknya. Harus kita santuni. Antum tahu kalau anak yatim itu sebagaimana yang kita lihat di yayasan yayasan apa namanya? Khairuddin. Ya ini pemimpinnya yayasan ini. Itu kalau anak-anak dikasih bingkisan itu dapatnya waduh luar biasa. Ya wah seperti mendapatkan emas dan perak. Nah coba anak-anak kita yang biasanya kita ajak ke mana ini supermarket. Bi, saya minta ini ambil nak semaumu. Bilang sama uminya pun juga demikian, ambil nak semaumu, bawa 2 kresek. Sampai akhirnya banyak makanan yang tidak dimakan. Tapi kalau anak yatim dikasih segini saja, Masya Allah. Dan insya Allah anak-anak itu teringat sampai usia senja, sampai mati kok ini. Saya dulu dikasih ini, saya dulu disantuni ini, saya dulu diberi ini. Nah sekarang banyak tidak kan. Kalau keluarganya dianugerahkan luar biasa. Kemudian yang selanjutnya dalam ayat ini surat Al-Duha, fa ammal yatima fala taghar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang minta-minta jangan dihardik, diilok-ilokno. Siapa yang minta? Wong ngemis-ngemis secara umum. Orang yang melanjutkan dakwah minta bawa map ini. Hut rene iki ustaz iki. Jaluk bantuan. Datang ke tempat lain, tidak ada jamaah bangil yang bisa bantu. Minta lagi ke tempat ini, tidak ada pekerjaan lain kok urus ini. Ini kata-kata tidak mendidik dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, bukan kata-kata Islami. Kalau ada orang yang datang semacam itu kita ada, wah syukur yang luar biasa. Kadang-kadang orang datang, saya mau pinjam uang untuk apa? Untuk beli obat. Kita ada uang, wah kalau bisa tidak pakai minjem, khutlah ambil. Berapa hari kita datangi orang itu, bagaimana keadaannya ini? Sik kurang, kurang lagi, kasih lagi. Kalau memang tidak ada, kita tahu keadaannya ini benar-benar membutuhkan, kita menjadi sa'il, kita yang mintakan. Iki fulan loro, fulan iki loro, fulan iki loro. Kene, yuk dulu, kasihkan sama dia. Orang yang sa'il khair, orang yang berusaha di dalam hal kebaikan, membantu orang. Seperti orang yang qiyamul lail, seperti orang yang sholat malam, seperti orang yang jihad fisabilillah. Nah, soalnya kalau dia minta kepada orang-orang ini, ya dikei, mek titi. Tapi kalau pimpinannya yang minta, insya Allah 2-3 orang sudah cukupi. Bukan tambah kita minta. Kita lihat lagi, kenapa orang ini minta sesuatu untuk makan hari ini? Anaknya 3 atau 4, ya, suaminya tidak ada, dalam keadaan pas-pasan semacam itu, yang dibuat makan. Begitu sulitnya. Bagaimana dengan biaya sekolah yang lainnya? Maka kita datangi orang semacam ini.
kita lihat keadaannya. Seseorang pemimpin yang bijak itu jamaah sekalian gak perlu kita gelok. Saya tak geloki ono duwike kayak saiki. Saya ono duit piro di omamu. Saya kantong bawah kantong atas kan. Gak perlu. Lewat gini tok kita tahu. Orang itu duit gak di duit. Orang ini benar-benar memerlukan, orang-orang yang tidak pura-pura. Itu tahu Pak. Ada bahasa tubuh, ada bahasa lesannya, bahasa mata, bahasa gerakan. Tidak perlu kita, oh ini orang yang tidak mampu. Orang ini memang butuh. Orang ini bakhil disingit tau duit padahal ada. Senang minta-minta. Kalau memang tidak ada, kita wajib orang-orang yang mampu-mampu itu memberikan bantuan. Lebih gak iso yo kalimatun thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan kepada kita. Itu tidak ada satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memerlukan sesuatu apapun untuk kebutuhannya ditolak. Untuk makan, untuk minum, untuk berobat, untuk keperluan keluarganya dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lek Nabi gak ono, gak ada apa-apa, itu sahabat diceluk. Para sahabatku semuanya. Siapa di antara kalian yang bisa meminjami saya uang? Taruh seumpamanya sekarang ini 300.000 atau 500.000. Saya Rasulullah, untuk apa ya Rasulullah? Saya ada perlu. Diambil. Setelah diambil, kemudian orang tersebut dipanggil. Ini orang itu kan pinjem, tak selangi kan. Bukan mengatakan Nabi mengatakan kilo tak selangi dah, kilo kon tak kei. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang ini kita seumpamanya, ya ada orang datang kepada kita yang selalu kita bantu. Suatu ketika kita tidak punya sesuatu apapun. Orang ini tetap jalu ae, si entenono tak serangno di ngene tonggo. Setelah dapat kita bayar tangga ini. Orang ini dikasihkan. Lah ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang akan terkenang dan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal jariah. Lah saiki enggak Pak, ambek dulure dipangan hartanya sampai akhirnya melarat, miskin, tidak ada kemampuan. Bagi waris dintekno. Engko lek ana apa-apa diringkes, sing lemah gak mendapat apapun. Sing kuat, wah menguasai. Yang kakak-kakaknya menguasai atau yang kuat di antara saudara itu menguasai. Sing liyane gak ada apa-apa. Ingat ini kalau orang yang berbuat hal semacam ini dia termasuk memakan barang yang haram dan kezaliman kepadanya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan adzulmu dzulumat, kegelapan. Hatinya gelap, pikirannya gelap. Disangakno wis enak iki kok. Semuanya biar. Masih iki adikku, masih iki ponakku, gak dikasih. Itu nanti akan dibalik oleh Allah Ta'ala. Harta yang diambil itu tidak ada barokahnya sama sekali. Dan dia akan habis harta yang diambil ke sana kemari itu. Jangan kita mencari harta yang tidak halal kemudian untuk jadi permasalahan di kemudian hari. Paling enggak berobat. Buat apa? Kita kepingin menikmati hidup. Kita ingin menikmati harta yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita masalah-masalah orang yang selalu perhatian dengan orang lain. Jangan sampai kita tidak perhatian. Kasihan kita yang punya harta kaloman ini akan menjadi penyesalan, menjadi siksa untuk kita. Makanya disebutkan di situ al-malus salih lirajulin salih. Harta yang halal dimiliki orang yang baik, manfaat.
Paham ya? Orangnya baik, hartanya halal. Untuk apa ini? Untuk kajian? Hah? Untuk apa ini? Untuk bangunan? Hah? Untuk apa? Untuk beli karpet? Hah? Terus dikeluarkan. Itu diganti oleh Allah SWT berlipat-lipat ganda. Antum tahu bagaimana cara Allah Ta'ala menggantikan orang yang berinfak sodako itu 1 biji darah. Apa darah itu? Padi atau jagung. Tanaman, blek, jagung saja. Siji tok, kita tak kayak siji, bleng. Jadi berapa jagung itu? Setelah beberapa bulan kemudian, paling tidak ada 3 tangkai. 1 tangkai ini yang tadi kita 1 ini berapa jagung sini? Begitu banyaknya. Pahala pun juga demikian. Likuli sumbulati mi'atu habba, sampai 100 buahnya itu dari 1. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita amalkan, walaupun tidak 100%, sedikit demi sedikit akhirnya bisa kita lakukan 100%. Dan ingat, harta benda, kekayaan, uang apapun yang ada pada kita ini, yang kita infak sodakokan, yang kita berikan yatim piatu dan orang-orang janda-janda, orang-orang yang lemah, orang-orang yang minta, itu tidak hilang. Itu tetap jadi amalan-amalan dan simpanan berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Silakan bertanya. Kalau tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.